Dua perempuan yang berjoget TikTok baru-baru ini menggegerkan media sosial. Bagaimana tidak, mereka melakukan aksi berjoget di TikTok. Video ini beredar luas di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @mintulgemintul. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 27.000 kali. Kalau pendapat kalian gimana guys? Tanya @mintulgemintul sebagai keterangan Instagram seperti dikutip channel Viral News Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Dalam video, dua perempuan itu tampak sedang nyekar di sebuah makam. Makam itu diduga merupakan kuburan sang ayah. Keduanya juga telah menaburkan bunga mawar di batu nisan hingga makam dengan rapi. Mereka berziarah dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker. Namun yang menjadi sorotan, dua perempuan itu tiba-tiba berjoget TikTok. Mereka menggerak-gerakkan tangan mereka di samping makam dengan santai. News Metropolitan. Viral dua perempuan joget TikTok di makam. Publik, RIP akal sehat. Viral dua perempuan joget TikTok di makam tuai kecaman. Instagram @mintulgemintul. Suara.com. Dua perempuan yang berjoget TikTok baru-baru ini menggegerkan media sosial. Bagaimana tidak, mereka melakukan aksi berjoget di TikTok. Video ini beredar luas di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @mintulgemintul. Halo Sobat Viral News, terima kasih telah klik video ini. Happy watching. Sebuah kapal China telah ikut campur dengan kampanye pengeboran Harbor Energy yang sedang berlangsung di Blok Tuna di Laut Natuna lepas pantai Indonesia, tulis laporan itu. Secara signifikan, pengeboran ini didanai oleh Zarubezhnev yang didukung negara Rusia. Dan insiden tersebut menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Laut China Selatan semakin terancam oleh China. Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut 2 di Blok Tuna sejak Juli lalu dilakukan oleh Premier Oil Tuna BV. Zarubezhnev adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usahanya. Tahun 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola blok tuna di perairan Natuna tersebut. ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbor Energy. Blok Tuna merupakan wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter. Blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia, karena terletak di perbatasan dengan Vietnam dan dekat dengan LCS yang kerap menjadi sengketa banyak negara sekitarnya. LCS sendiri merupakan wilayah sengketa antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara. China mengklaim wilayah ini hingga hampir 90%, yang membuatnya tegang dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, termasuk RI. CNBC Indonesia melakukan sejumlah konfirmasi. Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita buka suara mengenai laporan itu. Pada dasarnya tidak mengganggu, mereka hanya berlayar di sekitar, keluar dan masuk daerah landas kontinen, kata Wisnu melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia. Menurut Wisnu, landas kontinen bukan termasuk wilayah kedaulatan. Hanya hak berdaulat saja, namun kapal Bakamla dan TNI AL tetap patroli di sekitar rig tersebut untuk meyakinkan keamanan kegiatan eksplorasi. Saat ditanya apakah tidak masalah jika kapal China memasuki daerah landas kontinen tersebut, Wisnu membenarkan, selama mereka tidak mengganggu kegiatan eksplorasi. Hak kita di wilayah itu memang hak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di bawah permukaan bumi atau migas, pungkasnya lagi. Sebenarnya CNBC Indonesia juga menanyakan ini ke Kementerian Luar Negeri Kemlu. Tapi juru bicara Kemlu mengatakan pihaknya masih harus memeriksa persoalan ini terlebih dahulu. A Chinese vessel has reportedly interfered with Harbor Energy's ongoing drilling at the Tuna block off the coast of Indonesia's Natuna Sea.
This was reported by a website called EnergyVoice.com on Friday, the 20th of August 2021. It said the incident disrupted Russia's energy interests in the South China Sea, SCS. This is because the drilling is supported by Zarubezhneft, which is supported by the Russian state. A Chinese vessel has interfered with Harbour Energy's ongoing drilling campaign at the tuna block in the Natuna Sea off the Indonesian coast, the report said. As quoted by CNBC Indonesia, quoted Wednesday, the 25th of August 2021. Significantly, this drilling was funded by the Russian state-backed Zarubezhneft. And the incident underscores the fact that Moscow's energy interests in the South China Sea are increasingly being threatened by China. Read, Indonesia won building dispute. This is China's rebuttal. Sinangol. The drilling of the Singer Laut-2 exploration well in the tuna block since last July has been carried out by Premier Oil Tuna BV. In 2020, this company has obtained a partner to manage the tuna block in the Natuna waters. Zarubezhneft. Zarubezhneft is a Russian state-owned oil and gas company that reportedly acquired a 50% participating interest through its subsidiary, Zinc Asia Limited. This acquisition made Premier Oil change to Harbour Energy. The tuna block is an oil and gas working area off the coast of Indonesia. This block is located in the Natuna Sea near the Vietnam border, with a water depth of about 110 meters. This block itself has a strategic role for Indonesia's geopolitics, because it is located on the border with Vietnam and close to the South China Sea, which is often a dispute for many surrounding countries. The South China Sea is a disputed area between China and a number of Southeast Asian countries. China claims nearly 90% of this territory, which makes it tense with Malaysia, the Philippines, Vietnam, including Indonesia. CNBC Indonesia made a number of confirmations. The head of public relations and protocol of Bakamla Re Colonel Bakamla Vishnu Pramandita opened his voice regarding the report. Basically, it doesn't bother them. They just sail around, in and out of the continental shelf area, said Vishnu via text message to CNBC Indonesia. According to Vishnu, the continental shelf is not a sovereign territory, only sovereign rights. However, Bakamla and TNI Al ships continue to patrol around the rig to ensure the safety of exploration activities. When asked whether it was okay if the Chinese ship entered the continental shelf area, Vishnu confirmed, as long as they do not interfere with exploration activities. Our right in that area is indeed the right to explore and exploit natural resources below the Earth's surface or oil and gas, he concluded. Actually, CNBC Indonesia also asked this to the Ministry of Foreign Affairs, Kemlu. But the Ministry of Foreign Affairs spokesperson said his party still had to examine this issue first. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita viral lainnya. See you, bye-bye. Halo Sobat Barbar, berita viral terbaru. Website resmi Taman Hutan Raya Tahura Insinyur H. Juanda Bandung, Jawa Barat dihack. Peretas menuliskan pesan untuk Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dilihat Galamedia News pada Sabtu, 17 Juli 2021, tampilan situs resmi Tahura Juanda Bandung telah berubah dan diduga diambil alih oleh peretas hacker. Situs dengan alamat https://tahurajuanda.jabarprof.go.id/ malah diisi sejumlah tulisan. Peretas juga menuliskan namanya sebagai S3NT1N3L. Nama tersebut kini terpampang di halaman utama website resmi Tahura Juanda Bandung.
Untuk Presiden dan para pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu dan makan di hari itu ya. Kalau GA bergerak, GA ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak, yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara sehingga tenang saat peraturan datang. Tolong berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan peraturan yang dibuat, tapi tolong jamin hidup rakyat. I am from Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. Hello Pak Jokowi. I want justice in our country to apply. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult. Material needs are soaring, but all you do is a matter of development and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings. Now there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi. No need to look for me. I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from a little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian Little Heart Team. We are Legion. Thank you. Kali ini ada kisah viral ibu-ibu mirip Presiden Jokowi. Dikutip dari detik.com, Makassar, seorang ibu rumah tangga di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Ani Pinah, 51 tahun, mendadak viral di media sosial karena dinilai mirip dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi, Ani tidak menduga video yang menampilkan wajahnya mirip orang nomor 1 di RI itu bisa viral. Video itu direkam oleh seorang ustadz, Amri atau biasa disapa Ustadz Delon saat tengah bersantai di rumahnya. Ustadz Delon awalnya mengaku hanya iseng, sekadar iseng-iseng saja waktu duduk menjelang maghrib pas selesai lomba. Di masyarakat, kemudian tiba-tiba ada inisiatif untuk mengambil gambar, video, siaran langsung. Ujar Ustadz Delon ditemui di kediamannya di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar, Kamis 26 Agustus 2021. Ustadz Delon tidak menyangka banyak netizen yang mengomentari rekaman videonya dengan menyebut Ani Pinah sangat mirip dengan Jokowi. Tidak pernah menyangka pas begitu saya rekam nampak kelihatan wajah Bapak Presiden Jokowi. Jadi saya kaget akhirnya semua netizen melihat memberi komentar bahwa mirip-mirip sekali mukanya, kata Ustadz Delon. Meski hanya iseng, Ustadz Delon juga sepakat dengan netizen bahwa wajah Ani Pinah dalam video yang viral memang sangat mirip dengan Jokowi. Tidak ada bedanya, mirip semua orang di sini katanya mirip, makanya viral, imbuhnya. Sementara itu Ani Pinah yang ditemui bersama Delon mengaku tidak tahu soal sosoknya yang diviralkan mirip Jokowi. Saya belum tahu kalau viral, saya juga tidak tahu kalau disebut mirip Jokowi, ujar Ani di kediamannya. Ani Pinah juga irit bicara saat ditemui Detikcom di wilayah kediaman Ustadz Delon. Dia hanya mengungkapkan sepatah hingga 2 patah kata saat dimintai tanggapan terkait viral wajahnya mirip Jokowi. Sebelum video dirinya mirip Jokowi viral, Ani Pinah mengungkapkan sejak lama memang banyak yang menyebut dirinya mirip Jokowi, tapi dia tidak merasa mirip dengan Jokowi. Terkait itu, Ani hanya mengungkapkan bahwa sudah lama memang banyak yang menyebut dirinya mirip Jokowi, tapi dia tidak menyangka videonya dapat menjadi viral. Dulu jika Pang, ia dulu banyak bilang mirip presiden, tapi saya tidak tahu kalau mirip, singkatnya.